pukul 7 waktu Indonesia Barat. Penerbangan di antar kota dan kabupaten di Jawa dan Bali itu boleh menggunakan syarat vaksin minimal dosis pertama ditambah PCR yang berlaku 2 kali 24 jam atau -2. Perusahaan ini merugi gitu, lalu di mana operasionalnya juga membengkak. Sari berita, calon penumpang pesawat ini dapat menggunakan hasil negatif rapid test antigen sebagai syarat perjalanan. Pergerakan saham PT Bukalapak.com tidak seperti harapan para investor retail. Dan inilah warta berita selengkapnya, Kamis 12 Agustus 2021. Saudara, mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengungkap gelombang tinggi di perairan selatan Kalimantan berpotensi mencapai 4 meter dalam 1 pekan ke depan. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan biaya logistik Indonesia 11% lebih mahal dari dunia. Sementara Thailand siap melakukan uji coba vaksin COVID-19 yang disemprot ke hidung kepada manusia pada akhir tahun ini. Pendengar, pemerintah menetapkan aturan baru perjalanan udara di masa perpanjangan PPKM. Selain kartu vaksin, calon penumpang kini dapat menggunakan hasil negatif rapid test antigen sebagai syarat perjalanan. Safira Amalia melaporkan perannya. Calon penumpang pesawat dari Bandara Sejawa Bali kini tak lagi diharuskan membawa surat tes negatif PCR sebagai persyaratan dokumen kesehatan. Aturan tersebut tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021. Tak hanya itu, Satgas Penanganan COVID-19 juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19 dan SE Nomor 18 Tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengatakan, dalam mengambil suatu kebijakan, pemerintah tetap mengadakan unsur kehati-hatian agar masyarakat tetap aman dan produktif di masa pandemi COVID-19. Perlu saya tekankan bahwa perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah bentuk kehati-hatian agar masyarakat tetap aman yang disertai pemberian peluang bagi masyarakat untuk tetap bisa produktif. Menindaklanjuti hal ini, juru bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati saat dihubungi Pro 3 RRI mengatakan, Kementerian Perhubungan juga telah melakukan penyesuaian dengan menerbitkan 2 surat edaran Kemenhub tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19. Termasuk penggunaan hasil rapid test antigen sebagai syarat penerbangan di wilayah Jawa Bali. Ya, jadi ini kan merujuk kepada Instruksi Mendagri ya nomor 30. Kemudian juga setelah itu diturunkan dalam surat edaran Satgas nomor 17 dan 18, 17 untuk perjalanan dalam negeri. Jadi pada dasarnya kami merujuk kepada 2 ketentuan tersebut dan melakukan penyesuaian. Jadi syarat perjalanan transportasi udara itu diberlakukan mulai 11 Agustus itu untuk daerah PPKM di Jawa dan Bali. Penerbangan di dalam Jawa dan Bali, jadi antar kota dan kabupaten di Jawa dan Bali itu boleh menggunakan syarat vaksin minimal dosis 1 yang pertama ditambah PCR yang berlaku 2 kali 24 jam atau -2. Atau kalau vaksin dosisnya sudah lengkap 2 dosis itu boleh ditambah dengan antigen yang berlaku 1 kali 24 jam atau -1. Itu yang berubah ya dari ketentuan sebelumnya. Sementara untuk daerah lain masih tetap sama, kita vaksin minimal dosis pertama ditambah dengan PCR -2. Lebih lanjut, Adhita menambahkan untuk wilayah luar Jawa dan Bali dapat menggunakan hasil rapid test antigen ataupun PCR tanpa harus menyertakan dokumen vaksin. Level 1 dan 2 vaksin belum diberlakukan. Kita juga menyadari bahwa mungkin vaksin belum rata ya sampai sekarang.
level 1 dan 2 ini kan cukup banyak yang ada di luar Jawa. Jadi sementara ini syarat untuk level 1 dan 2 itu adalah di luar Jawa dan Bali adalah PCR 2x24 jam atau antigen 1x24 jam. Itu saja, tidak menggunakan dokumen vaksin. Tapi kalau sudah di dalam Jawa dan Bali dan di level 3 dan 4 di luar Jawa dan Bali, tadi aturannya seperti tadi. Salah satu calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan menggunakan pesawat, Muhammad Naufal, menyambut baik aturan pemberlakuan hasil negatif rapid antigen sebagai syarat perjalanan, sebab biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah. Karena mungkin kebetulan saya juga udah vaksin 2 kali, jadi mempermudah aja bisa pakai rapid antigen yang ya emang lebih murah daripada tes PCR ya. Berdasarkan Inmendagri nomor 30 tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan masyarakat level 4, level 3, dan level 2 Coronavirus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali, terdapat sedikit perubahan syarat perjalanan. Salah satunya transportasi udara. Syarat perjalanan harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama, juga menunjukkan hasil PCR H-2 untuk pesawat udara. Aturan itu berlaku untuk kedatangan dari luar Jawa dan Bali, serta keluar Jawa dan Bali. Dari Jakarta, Safira Malia, Pro 3 RRI. Sementara pendengar, pemerintah Kota Medan akan mendatangkan kapal Pelni dari Jakarta untuk dijadikan isolasi terapung bagi pasien COVID-19 di Pelabuhan Belawan, Medan. Kehadiran kapal Pelni diharapkan bisa mengatasi ketersediaan bor pasien COVID-19 di Kota Medan. Berikut kita ikuti laporan Joko Saputra. Kita sudah surati, mudah-mudahan minggu ini kapalnya kan berangkat dari Jakarta, bukan kapal yang ada di Medan. Pemerintah Kota Medan sudah menyurati PT Pelni untuk dapat menyiapkan kapal yang nantinya dijadikan tempat isolasi bagi pasien COVID-19 di Kota Medan. Kedatangan kapal dari PT Pelni nanti diharapkan dapat menambah ketersediaan tempat tidur atau bed occupancy rate BOR yang kini jumlahnya terus berkurang. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengaku telah menyurati pihak PT Pelni terkait bantuan BOR. Bobi Nasution memperkirakan kapal milik PT Pelni akan tiba di Pelabuhan Belawan Medan pada pekan ini yang akan berlayar dari Jakarta. Menantu Presiden Joko Widodo ini mengatakan di kapal Pelni memiliki kapasitas ratusan tempat tidur yang akan dilengkapi dengan fasilitas medis penanganan bagi pasien COVID. Kapasitas ketersediaan tempat tidur bisa mencapai 400 bed. Ya kita sudah surati dan mudah-mudahan minggu ini kapalnya kan berangkat dari Jakarta, bukan kapal yang ada di Medan. Nah, itu kurang lebih 400 bed para satu kapal. Sebelumnya Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan saat ini pihaknya terus menambah bor di sejumlah rumah sakit maupun lokasi isolasi terpusat. Pemerintah provinsi akan menyiapkan 2.000 bor tambahan termasuk bantuan dari kapal PT Pelni. Tahap awal dilakukan gedung P43 Medan itu 240, Hotel Suki Medan 124, Asrama Haji ini 324, 400 room. Isolasi terpusat di Kodam 1 Bukit Barisan. Ada juga isolasi terpusat yang dilakukan khusus untuk Polri, itu di belakang Polda, di situ disiapkan. Ini 812 bed tahap awal ini. Yang berikutnya ada mata Friska 2, itu berupa rumah sakit, itu ada 100 bed. PPSDM itu ada 400 bed. Ada punyanya kapal Pelni. Kita ada menyiapkan sampai 2.000 bed. Tapi saya berharap dengan ini saja sudah cukup. Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution tidak menjelaskan secara detail terkait kapal milik PT Pelni itu untuk pasien COVID baik gejala ringan ataupun gejala berat. Namun hal ini sebagai bentuk penanganan cepat dilakukan oleh pemerintah Kota Medan. Bobi optimis jika pemerintah Kota Medan mampu keluar dari status PPKM level 4 dan menurun drastis penyebaran COVID-19. Namun hal itu juga melibatkan masyarakat menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sedang berupaya memproduksi bahan baku produksi obat di dalam negeri guna mengurangi ketergantungan impor. Rini Hairani melaporkan. Kita sudah berhasil membuat ventilator sendiri,
kita sudah buat. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Hardiana mengaku Indonesia masih harus mengimpor sejumlah bahan baku untuk produksi obat. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan sudah mengupayakan untuk memproduksi bahan baku produksi obat di dalam negeri. Menurut Dante, berdasarkan evaluasi yang dilakukan pihaknya, setidaknya ada sebanyak 10 molekul obat yang paling diperlukan untuk produksi obat di Indonesia. Semuanya yang terdaftar harus didatangkan dari luar negeri. Selain mengenai obat-obatan, Dante juga mengatakan jika Indonesia juga sudah dapat memproduksi alat kesehatan sendiri. Kita mempunyai biodiversity yang sangat kompleks sekali, yang sangat banyak sekali. Sehingga itu diperlukan usaha-usaha untuk membuat biodiversity yang kita punya di seluruh tanah air Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu menjadi salah satu bahan baku yang bisa dikembangkan dalam bentuk obat-obat yang siap pakai. Sampai saat ini kami sudah melakukan evaluasi bahwa 10 molekul obat yang paling diperlukan dalam produksi obat ini dan semuanya masih dalam impor. Ke depan kita selalu akan melakukan proses sterilisasi supaya produk-produk bahan baku obat ini yang tadinya diimpor itu bisa diproduksi di dalam negeri. Dan sebenarnya itu bisa kita lakukan. Sebagai contoh misalnya obat paracetamol saja yang paling gampang kalau kita ingin obat turun panas. Itu bahan bakunya masih diimpor. Padahal itu berasal dari fenol yang diproduksi oleh Pertamina. Kita produksi bahan bakar minyak. Jadi itu bisa diproduksi. Dan kita ingin melakukan hal-hal seperti itu yang sederhana. Sebenarnya Indonesia kali ini menyebutkan 90% obat dan bahan baku obat masih mengandalkan impor. Hal itu disebut Jokowi memboroskan devisa negara. Oleh karenanya, Kepala Negara mengajak apoteker di seluruh Indonesia untuk melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem kesehatan nasional, termasuk pengambilan obat dan juga bahan baku obat. Untuk bersama-sama melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem kesehatan nasional, termasuk kemandirian obat dan bahan baku obat agar bisa kita wujudkan, yang bisa kita raih dalam waktu yang secepat-cepatnya. Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taugi Yunike Kutanjul mengatakan ketergantungan industri farmasi Indonesia terhadap bahan baku impor masih sangat tinggi hingga mencapai 90%. Situasi ini tentu berdampak pada penanganan COVID-19 di Indonesia, khususnya ketersediaan obat yang sebagian besar harus impor dari luar negeri. Berdasarkan profil sarana produksi obat dan bahan baku obat di Indonesia atau menjelaskan, Indonesia saat ini memiliki 226 industri farmasi obat jadi, terdiri dari 221 industri farmasi kimia, 4 industri farmasi produk biologi, dan 1 industri vaksin, yaitu Bio Farma. Sementara dari sisi industri bahan baku obat, Indonesia hanya memiliki 9 industri saja, terdiri dari 6 industri farmasi kimia, 2 industri farmasi bahan baku biologi, dan 1 industri farmasi vaksin, yaitu Bio Farma. Saudara, pemerintah Indonesia membuka peluang terlibatnya lembaga keuangan dalam rencana pembiayaan proyek energi hijau demi mencapai target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada 2025. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan skema pembiayaan infrastruktur proyek energi hijau dapat melalui beberapa alternatif, mulai dari investasi swasta, kerjasama dengan badan usaha, penyertaan modal negara, hingga melibatkan pendanaan daerah. Dalam akselerasi transisi energi, pemerintah mendorong terwujudnya kolaborasi yang inovatif. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI menyatakan 86% pusat belanja di 4 kota, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya sudah siap beroperasi kembali dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Magdalena Krisnawati melaporkan. Kami kerja langsung pada malam tersebut untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang terkait dengan aplikasi Peduli Lindungi. Sejumlah mal di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya sudah mulai melakukan uji coba pembukaan kembali aktivitas di mal dan pusat belanja menyusul pelonggaran yang diberikan pemerintah dalam perpanjangan PPKM level 4 sampai tanggal 16 Agustus mendatang. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APPBI Alfonsus Wijaya mengatakan 85% mal dan pusat belanja di 4 kota tersebut sudah siap beroperasi kembali dengan persyaratan yang telah ditentukan
ditentukan pemerintah. Di antaranya menyiapkan perangkat yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi untuk memastikan pengunjung maupun pegawai mal sudah divaksinasi sebagai salah satu syarat masuk mal atau pusat belanja. Nah, jadi sampai dengan saat ini hal sudah 85% pusat perbelanjaan telah siap dan telah beroperasi dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dalam sistem pemeriksaan di lapangan masing-masing tiap pusat perbelanjaan. Masih ada beberapa pusat perbelanjaan yang masih melakukan finalisasi tahapan persiapan karena untuk memastikan bahwa pemeriksaan melalui aplikasi Peduli ini benar-benar tidak ada kendala di lapangan ataupun paling tidak kendalanya sangat minimal. Menurut Alfonsus, seluruh mal dan pusat belanja kini sedang menyiapkan perangkat berupa Saat uji coba ini untuk memastikan aturan dipatuhi dan ketertiban pengunjung tetap dijaga oleh pengelola mal. Menurut Oke, Kemendak dan pelaku usaha mal serta pusat belanja sudah menyepakati sanksi jika terjadi pelanggaran bahwa mal atau pusat belanja bersangkutan akan ditutup selama 3 hari. Sanksi udah kita siapkan dan itu sudah dituliskan nanti, udah disepakati semua. Sanksi utamanya yang udah disepakati itu kalau terjadi sesuatu pemerintah akan menutup 3 hari. Itu dampaknya besar juga tuh. Sehingga dalam masa uji coba ini yang pertama adalah pengelola pusat perbelanjaan harus dipastikan tertib manakala nanti dibuka. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan dan Ketua Umum APPBI Alfonsus Wijaya lebih lanjut mengatakan yang terpenting saat ini adalah sosialisasi pada masyarakat tentang tata cara baru kunjungan ke mal dan pusat belanja, terutama kewajiban mengunduh aplikasi Peduli Lindungi agar tidak terjadi antrian panjang di pintu masuk mal. Magdalena Krisnawati, Pro 3, RRI. Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Pergerakan saham PT Bukalapak.com tidak seperti harapan para investor retail, bahkan pergerakan harga perusahaan dengan kode saham Buka ini menyentuh auto reject bawah atau ARB, dan informasi tersebut selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Puter. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Pergerakan saham PT Bukalapak.com memerah, tak seperti harapan para investor retail. Bahkan pergerakan harga perusahaan dengan kode saham Buka ini menyentuh auto reject bawah (ARB). Berdasarkan data RTI, selama Selasa kemarin saham Buka anjlok sampai 6,76% atau 75 poin di harga Rp1.035 per lembar sahamnya. Bahkan karena kondisi ini, beberapa investor meluapkan kekesalannya dengan cara yang tidak biasa. Mereka meluapkan amarahnya dengan memberikan rating buruk pada aplikasi Bukalapak yang ada di Play Store. Analis global market dan pengamat ekonomi Reza Aswin menilai saham Buka masih akan bergerak negatif bila melihat dari laporan keuangan perusahaannya yang merugi hingga dana operasional yang membengkak. Perusahaan ini merugi gitu, lalu di mana operasionalnya juga membengkak. Dan kalau kita lihat, ya kita bandingkan saja ya untuk tahun ke depan, atau boleh dibilang bahwa tahun 2020 ini pendapatannya kan tidak terlalu banyak gitu ya. Lalu dia punya aset naik, itu tentunya kan pasti ada orang yang atau investor yang memasukkan dananya, bukan dari adanya pemasaran yang cukup baik. Di sisi lain, ekonom dan praktisi pasar modal dari LBP Institute, Luki Bayu Purnomo mengingatkan agar perusahaan Buka bisa tanggap dengan situasi, merespon keluhan yang dirasakan para investor, salah satunya dengan melakukan public expose tentang kerja-kerja perusahaan maupun sasarannya. Ia juga mengingatkan agar Bukalapak bisa peka dengan situasi pertumbuhan ekonomi yang bergerak positif saat ini,
Masalah karena pionir, langkah-langkah Bukalapak bisa menjadi penentu ketertarikan pasar terhadap e-commerce lain yang ingin melantai di Bursa Efek Indonesia. Jadi hari Kamis tanggal 5 Agustus kemarin itu kan PDB kita itu naik 0,07%. Nah seharusnya PDB Indonesia itu naik itu menjadi salah satu trigger atau pemicu untuk reksadana saham gabungan dan emiten-emiten yang IPO. Ini harus direspon cepat nih oleh Bukalapak mumpung PDB kita udah tumbuh 0,07%. Kuartal tahun lalu kan kita minus 5,32% tahun 2020 ketika pertama kali kita PSBB. Nah sekarang mumpung udah tumbuh berarti apa, kemampuan masyarakat untuk konsumsi daya beli itu tinggi. Nah ini harus ditangkap oleh Bukalapak. Jangan sampai ini seperti angin lalu dan tafsiran masyarakat terhadap IPO e-commerce ke depan atau IPO bukan e-commerce itu menjadi berbeda, biar nggak tafsir berbeda. Sementara itu, ekonom dari Direktur Center Economic and Law Studies Celios Bima Yudhistira Adinegara menyatakan investor harus berhati-hati dalam berinvestasi di saham-saham startup seperti Bukalapak. Dia menjelaskan investor perlu memperhatikan dan memikirkan secara matang dalam berinvestasi di saham startup. Pasalnya, lanjut Bima, perusahaan startup rata-rata belum mendapat keuntungan sehingga investor tidak bisa mengharapkan dividen. Betul, dan juga penting untuk melihat apakah ini adalah FOMO ya. FOMO itu adalah fear of missing out. Jadi seakan-akan kalau tidak beli saham teknologi itu tidak bagian dari komunitas investor masa depan. Nah itu yang harus hati-hati. Jadi hanya sekedar kata atau ikut-ikutan. Artinya memang kita harus melihat dari sisi fundamentalnya, arah analisis perusahaannya itu kemana, itu baru kita bisa mendapatkan gambaran yang objektif. Selain itu, tuntut Bima karena mendapat dana dari pasar modal sehingga harusnya Bukalapak meningkatkan layanannya kepada konsumen. Jika tidak, Bima memperkirakan bisa terjadi kembali apa yang disebutnya sebagai dark ham bubble atau yang menjadi saham spekulatif karena prospeknya terlalu besar-besarkan. Dari Jakarta, Alfred Puter Pro 3 RRI. Dan berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai pergerakan harga saham Bukalapak yang menyentuh auto reject bawah atau ARB. Saya Riko, warga Depok. Benar sih itu kayaknya harus respon cepat sama Bukalapak. Nah gini itu juga dengan dari pelayanan kan, investor pasti butuh kepastian soal kinerja perusahaan. Saya Lingga, warga Jakarta Selatan. Sebenarnya sih saya nggak terlalu ngerti ya soal saham, tapi dengar rame-rame berita investor kecewa sama saham Buka yang baru, harusnya sih dari awal udah siap lah sama risikonya kan. Saya jadi warga Jakarta. Jadi gini, kalau menurut saya tuh kalau ribut cuma diem tuh buat apa gitu. Ya bagaimanapun ini kan kayak keluhan ya, jadi perlu ditanggapi.